Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Selamat datang di Ririwa Channel. Kembali lagi dengan aku, Nuke Fern. Di episode 4 kali ini, Ririwa akan membawakan cerita yang cukup menarik dan cukup seram juga. Ini adalah cerita dari salah satu teman Ririwa kita yang sudah mengirim ceritanya ke email. Dan mungkin semua email dari teman-teman yang aku ceritakan nanti akan masuk ke dalam segmen cerita teman Ririwa. Cerita ini dikirim oleh salah satu teman Ririwa yang sudah aku samarkan namanya, sebut saja Kuma. Dia bercerita pengalaman mistis ini terjadi bersama dua temannya, yaitu Gojin dan Bejo di kampung halamannya saat usia mereka sedang remaja. Cerita ini terjadi pada tahun 2018. Tiga sekawan ini sering keluar malam untuk bermain. Mereka sering melakukan aktivitas di malam hari untuk sekedar mengobrol sembari meronda. Oh iya, mungkin sedikit cerita tentang kondisi kampung halamannya ini. Di sana ada sebuah pabrik yang sudah lama tidak beroperasi. Pabrik ini berada di jalan tanjakan yang mengarah ke kampung sebelah. Nah, di sekitaran pabrik ini memang masih jarang rumah penduduk. Dan kondisi jalan pada tahun itu memang belum ada lampu penerangan. Jalan ini juga dikelilingi oleh hutan bambu. Suasananya memang terkenal cukup angker. Di suatu malam sekitar jam 2 dini hari, Kuma, Bejo, dan Gojin ini sedang berjalan kaki pulang dari kampung sebelah setelah melakukan ronda. Mereka bertiga berjalan melewati pabrik yang sudah tidak beroperasi itu. Saat mereka sedang berjalan sambil mengobrol kecil, tiba-tiba Kuma mendengar ada suara sautan wanita, seperti sautan memanggil. "Hei, hei, hei," katanya. Di sana Kuma langsung bertanya kepada Gojin dan Bejo, apakah mereka mendengar juga? Dan ternyata mereka berdua mendengar suara sautan wanita itu. Di sana mereka tidak menggubris suara tersebut. Tidak terlalu memikirkan hal itu dan mereka melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Memang tempat mereka meronda ini melewati pabrik itu. Setiap malam mereka melewati pabrik itu dan mereka sering bertanya-tanya apakah yang mereka dengar itu nyata atau hanya halusinasi. Di malam esoknya saat mereka sedang berkumpul dan mengobrol, tiba-tiba Bejo ini izin pulang duluan ke mereka. Di perjalanan pulangnya, Bejo mengalami hal yang bisa dibilang horor menurut Kuma. Dia pulang larut malam dengan berjalan kaki sendiri. Otomatis ya melewati pabrik itu. Saat Bejo melewati pabrik itu, tiba-tiba dia melihat ada sosok wanita di seberang jalan. Bejo melihat wanita ini tuh seperti sedang menangis. Sontak dia merasa kaget dan ketakutan. Lalu
Tanpa diduga, sosok wanita ini berjalan menghampirinya. Di sana dia merasa tiba-tiba tubuhnya itu susah untuk digerakkan. Kaki dan tangannya terasa kaku. Di kondisi ini, Bejo hanya merasa pasrah dan terus berusaha untuk berlari. Tak lama dari itu, sosok wanita ini perlahan menghilang. Dan disinilah Bejo merasakan bisa menggerakkan tubuhnya. Pada kesempatan ini, Bejo langsung berlari sekencang-kencangnya untuk pulang. Kuma dan Gojin saat mendengar cerita Bejo ini merasa tidak percaya itu terjadi. Keesokan malamnya dan seterusnya, Bejo ini tidak ikut meronda. Dia masih merasa takut untuk lewat ke daerah pabrik itu. Jadi yang sering keluar malam hanya Kuma dan Gojin saja. Beberapa hari kemudian, Kuma dan Gojin melakukan ronda lagi. Dan mereka pulang dengan berjalan kaki di jam 3 dini hari. Saat sedang melewati pabrik itu, tiba-tiba Gojin nyeletuk. "Kum, yang dilihat sama Bejo tempo hari itu bener apa enggak ya?" katanya. Kuma dengan cepat menjawab, mungkin halusinasi aja kali. Nah, di kondisi itu Gojin ingat bahwa pernah ada yang memanggil mereka seperti suara sautan wanita. Sembari berjalan, mereka mengobrol kecil tentang hal itu. Tak lama dari itu, tiba-tiba mereka berdua merasakan ada hembusan angin yang cukup kencang dan membuat mereka merasa kedinginan. Di momen itu, tiba-tiba mereka melihat di depan mereka itu ada samar-samar seperti asap tebal putih yang melayang menghampiri mereka berdua. Kuma dan Gojin ini terus berjalan dan menabrak asap tebal itu. Asap itu seperti menembus mereka. Mereka refleks menoleh ke belakang dan melihat asap tebal itu. Di sana mereka melihat jelas asap tebal itu tiba-tiba perlahan berubah menjadi sosok samar-samar seperti wanita memakai baju putih yang melayang. Di sana Kuma dan Gojin merasa keheranan sambil terus berjalan. Nah, di momen itu mereka langsung teringat kejadian yang diceritakan oleh Bejo. Tiba-tiba Kuma dan Gojin merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka sampai merasakan tubuh mereka itu kaku dan tidak bisa digerakkan. Mereka berusaha untuk berlari, tapi seperti ada yang menahan tubuh mereka. Cukup lama mereka merasakan hal itu. Sambil mereka membaca doa, mereka berdua berusaha untuk menggerakkan badannya dan berlari sekencang-kencangnya. Sampai di rumah, mereka mempercayai bahwa apa yang dialami Bejo temannya ini ternyata nyata. Kuma, Gojin, dan Bejo ini benar-benar mengalami hal yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dan itu nyata terjadi kepada mereka bertiga. Dari kejadian itu, Kuma jadi mempercayai bahwa hal mistis seperti itu memang ada. Oke, mungkin cukup sekian dari segmen cerita teman Ririwa episode 4. Terima kasih untuk Kuma yang sudah mau berbagi pengalaman horornya ke channel ini.
Terima kasih juga bagi teman-teman yang menantikan cerita horor di channel ini. Jangan lupa di-support dengan share seluas-luasnya ya teman-teman. Nah buat teman-teman Ririwa lainnya, ditunggu kisah horornya ya. Boleh dikirim ke email ririwa.nukefern@gmail.com untuk aku ceritakan di channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aku Nukefern pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.